warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safila Inadiska dengan NIM 1910701998. Pada video ini saya akan membahas isi makalah kelompok saya, kelompok 4 yang bertemakan tentang identitas sosial. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi sosial yang diampu oleh Bapak Muslim Hidayat dan untuk menambah pengetahuan kita tentang identitas sosial. Identitas secara umum diartikan sebagai sebuah kesadaran akan kesatuan serta kesinambungan pribadi, suatu kesatuan unik yang memelihara kesinambungan dari masa lampaunya sendiri bagi diri sendiri maupun orang lain. Identitas hadir karena manusia membutuhkan suatu kategorisasi sosial. Kategori sosial dapat berupa ciri-ciri fisik, asal instansi, dari mana mereka berasal, jenis kelamin, umur, dan lain-lain yang sekiranya bisa membentuk kelompok sosial. Dari identitas inilah muncul suatu identitas sosial, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang hidup secara berkelompok. Sehingga melalui identitas sosial inilah manusia mengidentifikasikan dirinya dengan kelompoknya. Dalam teori identitas sosial, seorang individu tidaklah dianggap sebagai individu secara mutlak. Satu dalam kehidupan individu merupakan bagian dari kelompok tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Kelompok bisa saja mempengaruhi karakteristik dari individu, namun individu juga bisa mempengaruhi kelompok. Dimensi dalam mengkonseptualisasikan social identity. Yang pertama, ada persepsi dalam konteks antar kelompok. Dengan mengidentifikasi diri pada sebuah kelompok, maka status dan gengsi yang dimiliki oleh kelompok tersebut akan mengaruhi persepsi setiap individu di dalamnya. Yang kedua, daya tarik in-group. Perasaan in-group sering menimbulkan in-group bias, yaitu kecenderungan untuk menganggap baik kelompoknya sendiri. Yang ketiga, yaitu keyakinan saling terkait. Artinya, seseorang memiliki kelekatan emosional dengan kelompok sosialnya. Dan depersonalisasi, yaitu ketika individu dalam kelompok merasa menjadi bagian dalam sebuah kelompok, maka individu tersebut akan cenderung mengurangi nilai-nilai yang ada dalam dirinya sesuai dengan nilai yang ada dalam kelompok tersebut. Motivasi atau alasan mengapa individu melakukan social identity menurut Burke tahun 2006. Yang pertama, motivasi yang pertama yaitu self-enhancement dan positive distinctiveness. Positive distinctiveness mencakup keyakinan bahwa kelompok kita lebih baik dibandingkan kelompok mereka, berusaha untuk mempertahankan positive distinctiveness. Yang kedua, uncertainty reduction, menghasilkan grup prototype yang menggambarkan bagaimana orang, termasuk dirinya, akan dan atau seharusnya berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, optimal distinctiveness. Individu berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan mempertahankan perasaan individualitas dengan kebutuhan menjadi bagian dalam kelompok. Terdapat tiga komponen identitas sosial menurut Tocqueville tahun 1978. Yang pertama, cognitive component. Kesadaran kognitif akan keanggotaan dalam kelompok seperti self-categorization. Individu mengkategorisasikan dirinya dengan kelompok tertentu yang akan menentukan kecenderungan mereka untuk berperilaku sesuai dengan keanggotaan kelompoknya. Yang kedua, evaluative component merupakan nilai positif atau negatif yang dimiliki oleh individu terhadap keanggotaan dalam kelompok seperti self-esteem. Dan yang ketiga, ini emotional component, merupakan perasaan keterlibatan emosional terhadap kelompok seperti affective commitment. Menurut jurnal yang telah saya baca yang berjudul Hubungan Antara Identitas Sosial dengan Perilaku Membeli Aksesori Mobil pada Komunitas Great Corolla di Magelang yang ditulis oleh Litang Pertiwi tahun 2019, bahwa individu yang memiliki identitas sosial positif maka baik wacana maupun tindakannya akan sejalan dengan norma kelompoknya. Dan jika memang individu tersebut diidentifikasikan dalam suatu kelompok, maka wacana dan tindakannya harus sesuai dengan wacana dan tindakan kelompoknya. Seperti yang diutarakan oleh Padilla dan Perez tahun 2003, teori identitas sosial menyatakan bahwa individu berpikir, merasa, bertindak, dan sebagaimana yang dilakukan oleh anggota kelompoknya sendiri.
Hal ini sejalan dengan fenomena yang ada pada jurnal perilaku membeli aksesori mobil pada komunitas Great Corolla di Magelang. Menurut Fitriani, individu terdorong untuk membeli suatu barang karena ingin diakui keberadaannya oleh lingkungan dengan berusaha menjadi bagian dari lingkungan tersebut, serta adanya kebutuhan untuk diterima dan menjadi sama dengan kelompoknya. Maka, individu tersebut berusaha untuk mengikuti berbagai atribut yang sedang tren. Individu yang memiliki identitas sosial yang kuat terhadap kelompoknya dapat mengakibatkan munculnya keinginan untuk mengikuti dan menyesuaikan diri dengan kelompok. Hal tersebut termasuk juga membeli barang-barang sesuai dengan identitas kelompoknya, di mana perilaku membeli tersebut didasarkan pada motif emosional atau keinginan. Hasil hipotesis pada jurnal tersebut membuktikan terdapat hubungan positif antara identitas sosial dengan perilaku membeli aksesori mobil pada komunitas Great Corolla di Magelang. Kesimpulannya, manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Tentunya, manusia juga memiliki identitas sosial. Awalnya, identitas itu terbawa sejak lahir. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, manusia semakin dapat mengakrabkan dirinya dengan lingkungannya. Maka dari itulah manusia menemukan identitas sosial kelompoknya berdasarkan dari lingkungan mana ia tinggal. Lingkungan ini, atau yang dapat disebut sebagai kelompok sosial ini, sangat menunjukkan bagaimana identitas sosial mereka satu sama lain. Ini terdapat hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan dan lingkungan dengan individu. Semuanya saling mempengaruhi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.